semangat Kak Laura. Kita satu kali lagi. Shalom teman-teman. Oke, apa kabar hari ini? Loh, kok lemes ya? Iya, kurang kenceng ya? Apa kabar hari ini? Untuk tim musik nih, apa kabar hari ini? Luar biasa. Wah, lebih kenceng ya. Kak Laura, apa kabar? Luar biasa. Ya. Apakah kita semua ada sukacita pada pagi hari ini? Kita harus sukacita ya teman-teman, karena kita sudah bertumbuh dan sukacita itu dalam Tuhan. Nah, teman-teman, hari ini kita udah kumpul bareng nih ya di sini untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema semangat merajut perdamaian, dan Kak Mary akan menolong kita untuk memahami tema hari ini. Untuk memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi ya Bapak, selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini untuk beribadah bersama. Dan kiranya Engkau memberkati Kak Mary untuk membawakan firman hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, mari kita bangkit berdiri untuk kita puji nama Tuhan dari PKJ 13. Kita masuk rumahnya. Boleh sambil tepuk tangan ya teman-teman. Teman-teman, saat ini kita akan berdoa untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Untuk itu, saya persilakan teman-teman berdoa terlebih dahulu dan saya akan menutupnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang berada dalam kerajaan surga, Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami ingin mengakui segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan, baik itu secara sadar maupun secara tidak sadar, yang seringkali menyakiti hati suci-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu kami datang untuk memohon pengampunan, sehingga kami layak menerima berkat-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan dengar setiap doa kami, sehingga kami bisa layak beribadah pada pagi hari ini.
Terima kasih banyak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, aku mau ajak semuanya berdiri untuk menerima berita anugerah yang diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-24 yang berbunyi, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Teman-teman, dipersilakan duduk lagi. Oke teman-teman, tiba saatnya untuk kita membaca serta merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita, dan mari kita mengangkat pujian, Kusiapkan hatiku, Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini.
persilakan untuk Kak Mary. Shalom untuk kita semua. Oke, shalom. Oke, baiklah. Shalom. Saya akan lebih halus lagi kalau misalnya teman-teman kasih keras. Mungkin karena suara saya terlalu besar, akhirnya teman-teman jadi kecil suaranya. Shalom. Oh, gitu. Baiklah. Kita siapkan hati dan pikiran kita, karena kita baru menyanyikan lagu yang cukup buat hati kita syahdu dan kita akan menghadap Tuhan. Mari tenangkan pikiran dan hati kita. Duduklah dalam posisi yang paling rileks. Menghadap Tuhan itu tidak perlu pakai ketakutan, karena Tuhan itu orangnya santai. Kok orang sih? Bukan orang dia. Tuhan itu adalah Allah yang santai. Dia juga melucu, cuma kita aja yang kurang, selera humor kita tidak sama seperti Tuhan. Beda level kayaknya. Jadi rileks aja, karena kita menghadap Tuhan, kita serahkan hidupnya kita untuk Tuhan. Oke? Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih kami diberikan hati dan pikiran untuk mau beribadah kepadamu dan mau lebih dekat dengan Tuhan. Tolong kami semua yang hadir di tempat ini untuk kami memahami apa kata Tuhan dalam hidup kami, dan ketika kami keluar dari tempat ini ada satu hal yang kami bawa pulang untuk orang-orang di sekitar kami, untuk kami bagi buat orang-orang yang kami sayang, bahkan orang yang membenci kami. Terima kasih banyak Tuhan. Ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan hidup dan kehidupan, pelayanan dan ibadah kami saat ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Tema yang dikasih ke saya, temanya itu semangat merajut perdamaian. Tapi saya gantinya itu, bukan ganti sih sebenarnya, buat subtema sendiri, suka-suka saya ya, tapi itu bukan suka-suka saya. Saya lebih suka kasih kata, saya orang yang merdeka. Iya ya, oh ya. Nah, tema itu yang saya mau bawa ke teman-teman tentang saya orang yang merdeka. Tapi begini, sebelumnya saya dulu pernah, saya bukan pertama kali untuk bawa di sini di remaja, jadi saya tidak perlu perkenalan. Atau perlu? Seingatnya saya sudah pernah bawa mungkin 2-3 tahun yang lalu kali ya. Saya pernah bawa di sini. Semoga masih ingat saya, dan saya pikir sudah jelas nama saya situ, Mary Bendelina. Panggil saja saya Mary. Nah, boleh next? Ya, oke. Pernah dengar kata ini tidak? Bukan kata sih, kalimat lebih tepatnya. Kalau pilih berkat, kamu akan hidup. Kalau pilih kutuk, kamu akan mati. Pernah dengar tidak itu? Boleh respon kok, boleh respon. Tidak pernah dengar? Berarti tidak pernah baca Alkitab nih. Kurang mendalami kayaknya. Kurang mendalami jiwa orang Kristen itu begitu. Bukan menjudge ya. Kamu pilih berkat, kamu akan hidup. Kalau kamu pilih kutuk, kamu akan mati. Next lagi. Praktik iman tanpa etika dan moralitas. Pernah dengar tidak itu? Itu biasa ada di visi misi sekolah Kristen. Tidak pernah dengar juga, berarti bukan anak sekolah Kristen ini. Berikut lagi. Perbuatan tidak dapat menyelamatkanmu. Pernah dengar tidak? Pernah tidak? Oke, next lagi dong. Kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Pernah juga? Next lagi. Doa dan puasa, biar Tuhan jawab apa yang kamu minta. Pernah ada yang ngomong begitu ke kalian tidak? Atau pernah dengar cerita tidak? Kalau kamu mau minta sesuatu sama Tuhan, kamu doa dan berpuasa, pasti Tuhan kasih. Belum pernah ada yang ngomong gitu? Atau pernah dengar cerita orang yang begitu? Saya dulu pernah saya ingin dapat nilai A, terus saya doa dan berpuasa, hanya saya dapat nilai A. Bahkan saya juara 1 di sekolah. Ada tidak yang begitu? Oke, baik, tidak ada. Kurang mengalami iman ya sama Tuhan. Berikut lagi. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Pernah kan? Itu di Alkitab. Ya. Next lagi. Saya mau bagi-bagi dulu.
undang-undang dan ketetapan. Tidak pernah juga. Pasti bukan anak hukum ini. Iya kan? Anak sekolah kan? Oke, next lagi. Oh, habis ya. Sekarang ini, kamu tahu tidak? Kalau tadi banyak yang tidak tahu, saya mau tanya next. Mengapa kamu ke gereja? Kenapa datang ibadah? Jangan di next dulu ya. Mengapa kalian ke gereja? Kenapa kita ibadah? Itu pertanyaannya. Ada yang mau jawab? Kenapa kalian datang ke gereja? Untuk apa ke gereja? Kenapa saya merasa sendiri dalam ruangan ini? Saya merasa sepi. Mengapa kamu ke gereja? Kalau tidak ada yang bisa jawab, saya next lagi. Gereja itu wajib atau tidak? Tidak wajib. Ada yang bilang wajib. Maaf, siapa namanya, Dek? Dev? Dev bilang tidak wajib kalau ke gereja. Ada yang punya pilihan lain? Kayaknya abu-abu deh. Bisa iya, bisa tidak. Ada yang punya jawaban lain? Oh Tuhan, apa kita kurang dekat, kurang kenal? Ya bisa juga ya, saya baru 1 kali juga, jadi mungkin kita kurang akrab, jadi tidak suka jawab. Baiklah, saya ikut kata Dev aja deh, gereja wajib atau tidak? Kata Dev, tidak wajib. Semua akan memilih tidak wajib ya? Tidak wajib. Kalau begitu kenapa datang? Kalau begitu kenapa datang? Kalau tidak wajib. Karena saya orang Kristen, saya harus mencitrakan jiwa seorang Kristus. Itu bahasa visi misi sekolah sekali. Kalau kalian baca juga. Next, pertanyaan berikut. Pernah puasa tidak? Apalagi puasa, saya tidak pernah melakukan itu. Visi misi aja saya tidak ingat. Berikut lagi. Kenapa kamu puasa? Itu juga tidak wajib berarti. Pertanyaan berikutnya. Kok lama ya? Next. Puasa itu wajib atau tidak? Jawabannya juga pasti tidak. Ya, next lagi. Next lagi. Apa bedanya orang merdeka dan budak? Ada yang bisa jawab tidak? Apa bedanya orang merdeka sama budak? Atau ada yang sudah pernah nonton atau pernah lihat langsung kalau ada budak? Pernah tidak? Tolong dijawab dengan baik, boleh tidak? Oke, silakan Dev. Oh, boleh pakai ini aja dulu. Silakan Dev. Budak tidak memiliki hak atas keinginannya sendiri. Budak tidak memiliki hak atas keinginannya sendiri. Ya, itu pernyataan yang bagus. Ada lagi? Atau masih mau menjelaskan? Kalau merdeka, dia bisa hidup sesuai keputusannya pribadi, tapi ya tanggung jawabnya dia pegang sendiri gitu. Ya, tanggung jawabnya dia pegang sendiri. Kalau budak dia tidak punya hak untuk? Ya itu kalau ya dia nggak bisa mengambil keputusan pribadi gitu. Ya, saya setuju dengan Dev. Ada lagi yang mau bilang dia tidak setuju sama Dev atau setuju sama Dev? Adakah yang mau bilang? Ini tanda-tandanya orang yang tidak merdeka, ya seperti ini nih. Takut mengekspresikan apa yang ada dalam dirinya. Itu tanda-tanda orang yang tidak merdeka. Tunjukkan bahwa kamu merdeka. Silakan, siapa yang mau ngomong? Sepertinya sudah lihat saya. Merdeka itu? Budak itu apa? Atau orang merdeka itu apa? Kak boleh? Sepertinya dia mau bicara. Cuma dia malu. Silakan, namamu siapa? Dilan. Dilan. Oh ya, silakan.
Kalau budak itu biasanya disuruh-suruh. Budak itu disuruh-suruh. Ya, ciri-ciri salah satu cirinya begitu. Kalau orang merdeka itu keputusannya diambil sendiri. Oh, saya pikir orang merdeka itu dia yang menyuruh. Tapi tidak, itu hanya bercanda. Jadi ini yang orang budak adalah biasanya disuruh-suruh. Orang yang merdeka, dia punya pilihannya sendiri. Ya, ada lagi yang mau berbagi tentang orang budak sama sama orang merdeka? Ada lagi kah? Tunjukkanlah apa yang ada di pikiranmu, tunjukkan apa yang ada di hatimu, tunjukkan saja. Karena menghadap Tuhan itu bukan kita jadi kaku. Atau ini pertanyaan terlalu berat, atau saya terlalu memaksa kehendak. Oke. Senyum, saya tidak bisa lihat senyum teman-teman kan kita bermasker. Saya hanya bisa lihat mata kayak dia besar, oh itu berarti berarti biasa-biasa aja. Kalau dia kecil berarti ada lagi tertawa. Itu yang saya bisa baca dari ekspresi teman-teman. Oke, kita next aja. Ya, ini bicara tentang budak. Next. Budak itu mereka tidak tahu dan sadar kalau mereka itu budak. Pernah tahu kan cerita tentang budak Israel, Ibrani itu tahu kan? Mereka tidak punya pilihan tentang hidupnya mereka tidak tahu apa yang harus mereka buat. Saya sudah pernah omong di sini, kalau tidak salah Dev juga ya di depan sini ya. Apa saya baru pertama kali ketemu Dev ya? Oh ya, kita sama-sama lupa berarti. Jadi budak itu dia tidak punya pengetahuan tentang hidupnya sendiri. Jadi kalau untuk ini pengalaman saya, karena di tempat saya itu masih ada budak. Masih ada tuan sama budak itu masih ada kalau di tempat saya. Jadi budak ini tidak punya hak atas hidupnya sendiri. Dia tahan kencing, dia mau pipis aja. Kalau tuannya tidak izinkan, dia tidak akan pipis. Dia akan tunggu tuannya sampai tuan bilang silakan baru dia pergi. Kalau tuannya tidak makan, dia juga tidak akan makan. Walaupun saya pernah dulu mengajar. Jadi saya punya murid dan dia bawa budak ke sekolahnya. Jadi kalau tuannya ini tidak makan, dia tidak makan. Sampai kadang saya kasihan. Karena dia akan tunggu di got sambil duduk di ini, nganga. Dia tidak makan dan tidak minum. Saya kasih pun dia tidak akan mau. Karena dia tahu itu bukan punya dia. Karena tuannya tidak suruh. Segitunya dia menghargai tuannya. Itu budak. Terus kita yang di luar itu kan bilang, kenapa kau bodoh sekali? Kan bisa toh bergerak, sudah ambil aja minum. Memang budak begitu. Mereka berpikir bahwa ya saya begini sudah. Coba bayangkan orang Israel ketika Tuhan ajak mereka keluar. Terus mereka tidak dikasih makan sama Tuhan. Mereka bilang gini, lebih enak saya hidup di Mesir. Lebih enak di sana. Karena mereka tahu hidupnya mereka enak. Tidak apa-apa kalau saya disuruh-suruh. Yang penting saya dikasih makan. Karena tidak ada punya pengetahuan sama sekali. Mereka hidup dengan ajaran tuannya saja. Mereka hanya dengar tuannya saja. Mereka tidak pernah berpikir tentang dirinya sendiri itu harus apa. Mereka tidak punya inisiatif. Itu budak. Next. Mereka tidak punya pengetahuan kalau mereka ditindas. Jadi kalau kita kan biasa begini, lah kalau kamu dipukul, ya lawanlah. Kan itu sakit, kamu diperlakukan tidak adil, lawanlah. Mereka tidak, ya tidak apa-apa. Emang saya begini kok hidupnya, kalau harus dipukul ya dipukul. Kita yang orang luar lihatnya ini tidak manusiawi, tapi mereka menikmati itu. Itu yang namanya budak. Berikutnya lagi. Mereka membiarkan dunia membentuk mereka. Bukan mereka yang kendalikan dunia ini, tapi dunia dan sistem yang mengendalikan mereka. Oke, berikutnya lagi. Ceritanya ini, ketika bangsa Israel keluar, itu kan diantar sama Musa. Mereka ini kan budak.
Mereka tidak punya pemahaman apa-apa, sedikit pun mereka tidak punya pemahaman tentang, oh 1 hari itu saya harus mandi 2 kali. Jadi semua itu kalau mau mandi, itu tunggu disuruh dulu. Jadi tunggu, diam aja. Kalau budaknya tidak suruh, tuannya tidak suruh makan, dia juga tidak akan makan. Itulah kenapa pertama sekali yang Tuhan mau ubah adalah pola hidupnya mereka. Ini peraturan Tuhan tentang, ini salah satu peraturan dari sekian peraturan yang Tuhan kasih tahu ke budak Israel. Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil. Dan apabila engkau jongkok, ini saya tidak akan baca, saya mau bilang begini. Saking Tuhan ingin memperbaiki mereka, sampai soal, sorry saya harus omong ini, mungkin ada tidak sopan, tapi saya mau kasih tahu bahwa Tuhan melihat mereka tuh dari hal kecil. Ini soal mereka pup. Mereka harus ke belakang. Jadi ceritanya mereka harus taruh kamar mandi di luar kemahnya mereka. Dan mereka harus bawa sekop. Jadi kalau habis pup itu pasirnya digali terus dipup nanti ditutup lagi. Itu saja sampai Tuhan ajarkan. Saking mereka tidak punya pikiran tentang hidup merdeka itu apa. Hidup bersih diajarkan Tuhan tentang bagaimana pup, tentang berteman sama orang. Next ya, ayat berikutnya. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu, itu soal bergaul dengan temanmu. Kalau temanmu bilang ini, ya bilang itu apa adanya. Jadi tentang kehidupan yang sederhana pun itu Tuhan ajarkan. Mau pup, mau pergi mandi, kalau kamu habis pup ya, mereka tuh harus mandi dulu. Kalau mereka tidak mandi, mereka disebut dengan orang najis. Mereka tidak punya hak untuk masuk dalam perkemahan. Karena orang yang selesai pup itu najis bagi Tuhan. Itu aturan dulu, saking budaknya, itu aturan Israel di tahun-tahun yang tidak enak itu. Betapa hidup itu terlalu keras. Berikutnya lagi. Ada aturan lagi, ini soal bergaul dengan sesama. Jangan kawin ya dengan orang di luar dari kita. Kenapa? Kenapa sampai Tuhan atur soal nikah itu tidak boleh sama orang luar. Ini aturan waktu itu loh, bukan tidak untuk sekarang. Karena Tuhan tahu mereka itu masih belum punya pengetahuan yang baik. Kalau mereka nikah dengan orang di luar, berarti mereka tidak akan dekat sama Tuhan. Itu yang Tuhan takutkan. Jadi segala sesuatu itu diatur sama Tuhan karena mereka tidak tahu apa yang mereka harus buat. Soal mandi aja mereka tidak tahu sehari itu harus mandi berapa kali. Mungkin mereka tidak akan mandi berbulan-bulan kalau Tuhan tidak suruh. Begitu saking budaknya tertutup pengetahuannya. Nextnya lagi ya. Ya, sekarang kita baca tentang Yesaya 58. Itu baru awalan ya, maaf ya awalannya lama ya. Oke, kita masuk di Yesaya 58, nas yang kita renungkan sama-sama dari Yesaya 58, ayat 1 sampai dengan 8. Saya akan baca ayat pertama, teman-teman baca ayat kedua ya, berikut terus sampai dengan ayat yang ke-8. Dengan perikop kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu.
Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa? Mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Oke, terima kasih. Semoga waktu baca Ani ada paham sedikit kan tentang kalau puasa apa yang Tuhan kehendaki. Tapi yang saya mau omong pertama adalah begini. Silakan next berikutnya. Ya. Yesaya 58 ini itu tunggu. Waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu kalau mau dihitung, ini gambarannya, kita sama-sama membangkitkan imajinasinya kita. Karena kalau kita bicara tentang Alkitab, kita harus bisa mengembangkan imajinasinya kita. Kalau kita tidak mengembangkan imajinasi, saya percaya kalian akan mengantuk seluar-luar biasanya. Waktu Mesir, Musa mengantar bangsa Israel keluar dari Mesir itu sekitar tahun 2000, 3000 sebelum Masehi. Terus Tuhan itu kan ajar mereka untuk supaya dari budak supaya jadi orang merdeka. Tuhan mulai tata tadi yang saya bilang tadi, aturan-aturan, diajar hidup yang baik seperti apa. Dan itu butuh waktu yang lama. Dan tahu tidak, Yesaya ini ada pada abad ke-4 sampai ke-3 Masehi. Sebelum Masehi. Itu berarti dari keluarnya mereka dari Mesir ada sekitar 2000 tahun berikutnya. Tapi next berikutnya. Ya. Jeda antara Musa dan Yesaya ada jarak ribuan tahun. Berikutnya lagi. Nah, kemudian di Yesaya 58 ini apa yang Tuhan mau bilang sama Yesaya? Kasih tahu bangsa Israel, kasih tahu mereka, kasih tahu dosa dan pelanggarannya mereka. Dan yang kedua, perbaiki cara berpikirmu. Oke, kamu sudah bisa hidup bersih. Kamu sudah, kalau pergi menghadap Tuhan, kamu rajin ke gereja. Kamu sudah mulai berpuasa. Kamu sudah, saya berdoa tiap hari, saya ketemu Tuhan, saya melakukan kehendak Tuhan. Oke, itu benar. Dan bagi Tuhan, itu baik. Itu tidak salah. Tapi kenapa Tuhan bilang, justru kamu melakukan dosa dan pelanggaran. Berikutnya lagi. Ya. Pertama, mereka melakukan itu. Coba sebelumnya lagi, coba. Sepertinya ini bukan yang ini deh. Oh ya, lanjut. Berarti berikutnya. Kenapa mereka Tuhan, mereka sudah, mereka berdoa, mereka ikut aturan-aturannya Tuhan. Tapi kenapa itu menjadi sebuah pelanggaran dan itu menjadi sebuah dosa? Satu, karena mereka lakukan itu adalah bukan karena mereka punya hubungan dengan Tuhan. Itu adalah sikap seorang budak. Karena yang Tuhan mau itu mereka bersikap, tujuan akhir ketika mereka harus keluar dari Mesir adalah menjadi orang merdeka. Kita bisa merdeka kalau kita punya hubungan sama Tuhan. Tapi mereka berpikir ketika saya merdeka adalah ketika saya lakukan apa yang katanya Tuhan. Saya berpuasa, saya saya menghadap Tuhan, terus kemudian saya harus tahu posisi saya ketika saya menghadap Tuhan dan saya menghadap manusia.
Itulah kenapa mereka kemudian berbeda dalam arti begini. Kalau saya menghadap Tuhan, saya harus penuh dengan sembah karena Dia Tuhan, saya ciptaannya. Tapi ketika saya menghadap kepada manusia, saya harus beda. Siapa tahu manusia itu dia miskin, saya kaya. Harus ada tindakan yang berbeda antara saya dan manusia. Sikap saya terhadap Tuhan dan sikap saya terhadap manusia. Itu pemahaman pertamanya orang Israel saat itu. Mereka dekat sama Tuhan, apa-apa tanya sama Tuhan, tapi mereka tidak punya hubungan sama Tuhan. Kayak begini, saya mau bilang begini, kalian tahu saya, nama saya Mary, tapi kalian tidak punya hubungan yang dekat sama saya. Kalian tidak tahu saya ini orangnya kayak apa. Cerita, tapi kalian tidak tahu saya siapa sebenarnya. Sedihnya saya apa, kenapa sih saya harus menangis, kenapa saya bahagia, kalian tidak tahu. Begitu juga bangsa Israel sama Tuhan. Mereka tahu Tuhan itu adalah ciptaan Dia yang maha kuasa, tapi mereka tidak pernah punya pengalaman dengan Tuhan. Kuasanya Tuhan itu seperti apa? Mereka tidak tahu. Sebaik apa sih Tuhan itu? Mereka tidak pernah tahu. Itu yang pertama, kenapa dibilang dosa dan pelanggarannya bangsa Israel terhadap Tuhan, itu yang Tuhan mau tegur. Bukan tindakanmu, tapi hubunganmu dengan Tuhan, itu yang penting. Yang kedua, berikutnya. Ketika kita punya hubungan dengan Tuhan itu intim, Tuhan akan memberikan kita pengetahuan yang benar. Kemudian, yang berikutnya. Ketika Tuhan memberikan pengetahuan kita yang benar, Tuhan juga akan memberikan semangat, sukacita, menguatkan, bahkan Tuhan yang akan berjuang untuk kita melakukan apa yang kita tahu itu tadi. Itu baru tiga hal ini. Saya mau menjelaskan pertama, silakan berikutnya. Lanjut. Hubungan yang intim dengan Tuhan itu, coba teman-teman gini. Berdoa itu benar. Datang ke gereja itu benar, dan kata Dev tadi itu tidak wajib. Tapi ketika kita lakukan itu karena kita punya hubungan dengan Tuhan, hasilnya itu akan beda. Jadi bukan karena diajar, tapi itu karena tumbuh dari hatinya kita. Karena kita punya hubungan sama Tuhan. Kalau saya dekat sama, misalnya saya dekat sama Dev, pasti kalau mau ke sekolah saya akan cari Dev untuk jalan sama-sama. Itu berpengaruh. Tapi kalau saya tidak dekat, ya sudah, ada Dev atau tidak itu saya biasa aja, tidak akan ada pengaruhnya. Jadi apa hubungan yang intim dengan Tuhan? Pertama, sediakan waktu 15 menit untuk mendengar suara Tuhan. Itu caranya apa? Coba punya waktu dengan Tuhan itu, bacalah Alkitab, atau dengarkan firman Tuhan, 15 menit saja. Biasakan hidupmu untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Kedua, sediakan 15 menit untuk bicara dengan Tuhan, berdoa, 15 menit saja setiap pagi. Bicara tentang apa yang kamu mau kerjakan hari ini, apa yang kamu mau lakukan, bicara tentang apa yang kamu inginkan, bicara tentang mengucap syukur, semua ada di sini. Berikutnya lagi, sediakan 15 menit untuk bicara tentang Tuhan kepada orang lain. Habis selesai berdoa, keluarlah, lakukanlah aktivitasmu, dan bertemulah dengan orang lain. Misalnya, selamat pagi aja, ketemu orang dan senyum dan selamat pagi. Itu sudah kamu berbagi tentang Tuhan. Kenapa hubungan yang intim ini kemudian tidak ada di bangsa Israel? Kenapa tidak ada di mereka? Oke, mereka baca Alkitab, mereka berdoa. Tapi yang tidak ada adalah mereka tidak menghargai sesama. 15 menit yang ketiga berikut itu. Bagi mereka, orang lain itu tidak penting, yang paling penting adalah saya dengan Tuhan. Itu yang tidak ada dalam bangsa Israel. Kemudian Tuhan bilang, kamu memang menyembah saya, tapi kamu tidak kenal saya. Kamu tahu saya, tapi kamu tidak punya hubungan dengan saya. Berikutnya lagi. Nah,
pengetahuan yang benar, ketika kita punya hubungan sama Tuhan, kita akan punya kita akan punya pengetahuan yang benar terhadap Tuhan, terhadap diri kita, dan terhadap orang lain. Berikutnya lagi. Terus lagi. Saya mau teman-teman baca yang nomor 3 ini. Hidup ini adalah tentang hubungan kita dengan Tuhan. Menurut teman-teman ini pernyataan benar atau salah? Nomor 3 aja. Hidup ini adalah tentang hubungan kita dengan Tuhan. Ini pernyataan benar atau salah? Atau bisa benar, bisa salah. Pernyataan ini, hidup ini adalah tentang hubungan kita dengan Tuhan. Keluarkan saja suaramu, jangan geleng-geleng. Tidak ada yang salah soal jawabanmu. Hidup ini adalah tentang hubungan kita dengan Tuhan. Saya mau jelaskan, ini yang Tuhan mau kasih tahu kita. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, Tuhan akan berikan kita pengetahuan yang benar. Ini benar, hidup ini adalah tentang hubungan kita dengan Tuhan. Tapi juga bisa salah. Salahnya ada di mana? Ketika kita itu hanya tentang hubungan kita dengan Tuhan, seperti bangsa Israel. Ya, yang penting saya sembah Tuhan, ketika saya mau sesuatu, saya doa dan puasa, saya menghadap Tuhan. Nanti kalau sama orang lain, ya sudah. Karena saya berbeda dengan dia, karena dia miskin, ya sudahlah saya tidak mau berteman. Karena dia bodoh, saya tidak mau berteman. Karena dia kulitnya hitam, saya juga tidak mau berteman. Kita mulai membedakan orang lain. Karena hidup saya ini hanya dengan Tuhan. Tapi itu akan bisa menjadi pengetahuan yang benar kalau benar-benar kita punya hubungan dengan Tuhan dan tahu Tuhan bilang begini, kalau kamu punya hubungan benar dengan saya, kalau kamu dekat sama saya, kamu akan punya pengetahuan yang benar tentang saya. Kalian akan tahu betapa Tuhan sayang sekali sama kalian. Kalian akan mengerti, bukan hanya soal pengetahuan, kalian akan paham tentang betapa Tuhan itu mati untuk kita di kayu salib, itu bukan pekerjaan yang ringan. Kalian akan paham itu. Ketika kalian kenal sama Tuhan, Tuhan mau berjuang mati-matian untuk hidupnya kita, kalian akan paham siapa diri kita. Siapa masing-masing kita, ini kalian akan paham. Siapa saya? Kalian akan tahu. Dan kalian juga akan paham siapa orang lain. Dan ketika kalian tahu Tuhan, Tuhan akan taruh di hatinya kalian itu hati yang lembut, hati yang mengasihi orang lain. Jadi kalau kalian lihat orang lain itu, kalau kita punya pengenalan yang benar, kita lihat orang lain, kita kepingin menghargai orang lain. Kita kepingin sapa orang aja. Itu bukan tentang hidup. Saya lakukan ini bukan karena dia baik sama saya. Saya lakukan itu karena saya tahu Tuhan ada dalam dirinya saya. Itu akan bisa jadi dua versi pemikiran. Kalau kalian punya hubungan sama Tuhan, itu akan beda. Ini bisa jadi yang salah ketika yang ada di hatinya kita adalah keegoisan. Bukan menerima diri kita apa adanya. Kita akan punya pengetahuan yang benar tentang Tuhan, tentang diri kita, dan tentang orang lain. Itu yang Tuhan mau ajarkan ketika kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Berikutnya lagi. Hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesama adalah hal yang berbeda, tapi punya hubungan yang erat. Kalian tidak bisa bilang saya kenal Tuhan, tapi kalian siksa manusia. Itu bukan dia berbeda, tapi punya hubungan. Jadi tidak bisa kita bilang saya sayang sekali sama Tuhan, tapi kemudian sama saudara sendiri saya tidak peduli. Itu dua hal yang saling terhubung. Dan ini yang kemudian dilakukan oleh bangsa Israel dan Tuhan bilang itu dosa. Berikutnya. Ya. Selain dari kita punya pengetahuan yang benar, Tuhan akan memberikan semangat, sukacita
menguatkan, bahkan Tuhan yang akan berjuang untuk kita melakukan apa yang kita tahu. Saya mau kasih contoh begini. Kalian tahu tidak kalau menyontek itu dosa? Tapi kita lakukan. Kalau Tuhan ada dalam dirinya kita, hal yang baik itu yang akan kita lakukan. Kita manusia tidak mampu, tapi Tuhan yang akan membuat kita mampu. Saya mungkin tidak akan pede bicara di depan, saya tidak akan mau jadi MC, karena memang saya takut bicara. Tapi kalau kita punya hubungan sama Tuhan, kamu bisa lakukan itu. Karena Tuhan itu buat kita, karena dengan Tuhan itu bukan kita kenal diri kita sendiri. Kita tahu, oh saya punya potensi. Kita akan kenal semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita kenal diri kita dan kita semakin kenal sama Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan semangat, sukacita untuk melakukan apa yang kita tahu itu. Karena untuk melakukan kehendak Tuhan itu tidak mudah. Semakin kita bilang, besok saya tidak mau gosip. Tapi semakin besok kita akan bergosip. Semakin saya bilang, hari ini saya harus berhenti main game. Semakin kita akan habiskan waktu untuk main game. Seharian. Itu yang akan kita lakukan. Jadi kalau tanpa Tuhan, kita tidak bisa lakukan apa-apa yang terbaik dari apa yang kita punya. Berikut. Nah, sudah, silakan. Berikutnya lagi. Berikutnya lagi. Ya, itulah kenapa pada akhirnya kita butuh Tuhan. Langsung next lagi. Nah, kalau begitu sampai di sini saya tanya lagi. Kalau begitu kenapa kita gereja? Berikut. Kalian sadar tidak kalau kalian orang merdeka tidak? Kalian harusnya kita ini bebas untuk mengekspresikan apa yang kita pikirkan. Itulah orang merdeka. Kalau begitu sebagai orang merdeka, silakan jawab, kenapa saya harus ke gereja dan kenapa saya harus puasa? Sebagai orang merdeka. Ya, Dave bilang karena saya butuh Tuhan. Saya puasa dan saya pergi gereja karena saya bersyukur Tuhan sudah mati untuk saya. Itu orang merdeka. Kenapa saya puasa dan saya pergi gereja? Karena saya tahu saya tanpa Tuhan saya tidak ada arti apa-apa. Next berikutnya. Nah, kamu itu orang merdeka. Merdeka berarti bebas mengekspresikan dirimu dan melakukan apa yang di hati dan pikiran yang Tuhan sudah taruh. Bebas mengekspresikan dirimu, artinya apa? Kamu tahu tidak tentang siapa kamu? Pertama, kita tahu karena kita punya hubungan dengan Tuhan. Saya akan bebas untuk ekspresikan diri saya, karena saya mau mengucap syukur untuk apa yang Tuhan buat. Saya tidak akan membandingkan hidup saya dengan orang lain. Saya bersyukur untuk apa yang Tuhan taruh dalam hidupnya saya. Saya mau bilang begini, tidak apa-apa saya rambutnya keriting, tapi saya manis. Saya bersyukur, tidak apa-apa saya hitam. Kalau saya putih, kita semua putih, kalian tidak akan bisa membedakan satu sama yang lain. Itulah keunikan yang Tuhan mau taruh. Ekspresikanlah siapa dirimu. Kamu akan tahu siapa dirimu kalau kamu kenal Tuhan. Kemudian kamu akan bisa mengekspresikan apa yang ada di hati dan pikiranmu juga. Itulah orang merdeka. Berikutnya. Jawaban saya, kenapa saya puasa dan saya bergereja. Satu, saya bersyukur untuk apa yang Tuhan buat. Yang kedua, berikutnya, saya tahu saya bukan siapa-siapa kalau tanpa Tuhan. Saya butuh Tuhan karena saya orang berdosa. Berikutnya lagi. Dan untuk melakukan kebaikan, hal besar dan hebat, hanya jika ada Tuhan dalam dirinya saya. Jadi, punya hubungan dengan Tuhan, pengetahuan yang benar, kemudian Tuhan akan menguatkan untuk apa yang akan kita lakukan ke depan. Berikutnya lagi. Nah, ini bulan kita Paskah dan banyak orang melakukan, adalah bulan puasa untuk kita. Bukan banyak orang melakukan, tapi puasa adalah bagian kita mengucap syukur untuk perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa harus ada puasa? Kalau di dalam perjanjian lama adalah, tujuannya adalah cara Tuhan untuk mengontrol kedagingannya kita. Tahan supaya kita jangan makan, supaya jangan banyak kedagingan. Ya, bertahanlah sebentar,
supaya tidak makan, itu menunjukkan bahwa itu bagian dari kedagingannya kita. Kontrol, belajar mengontrol kedagingan kita, keinginan kita yang lebih besar daripada kebutuhannya kita. Berikutnya lagi. Ya, refleksi puasa. Berikut. Saya lupa hapus ini. Oke, refleksi puasa. Puasa adalah cara Tuhan untuk mengontrol kedagingannya kita. Tapi yang berbeda begini. Saya punya kebiasaan karena saya merasa saya orang merdeka. Kita harus bangga dengan itu. Merdeka adalah, puasa adalah untuk mengontrol kedagingannya saya. Atau apa yang teman-teman selama ini menghabiskan waktu sampai buat lupa orang tua, lupa teman, sampai kadang-kadang sudah tidak peduli belajar. Kira-kira dalam 1 bulan ini, apa waktu yang paling dihabiskan? Kegiatan apa yang sampai mau cerita sama orang tua aja, mama panggil sudah tidak peduli. Mau bicara dengan orang tua, karena saking suka dengan, mungkin ini saya mau kasih contoh. Kadang-kadang game itu menghabiskan waktu kita. Sampai lupa untuk sapa orang lain, tanya kabar teman, bicara sama orang tua. Itu mempengaruhi kita punya hubungan, bukan buruk, tapi mengurangi hubungan kita sama orang lain. Mungkin kita harus bisa gini, oke, kali ini saya mau puasa dengan dari jam 7 pagi sampai dengan jam 7 malam, saya tidak bermain game. Itu bagian dari puasa. Tidak selalu melulu tentang makanan. Kalau saya biasanya begini, saya mau puasa, dalam sehari saya tidak boleh pegang HP. Mungkin dari jam 7, anggaplah ke jam 1 siang. Saya tidak boleh pegang HP, atau saya main game. Puasa itu bukan hanya soal makan dan minum, tapi tentang mungkin kita memangkas kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang mempengaruhi hubungan kita sama orang lain, kita tidak kontak sama orang lain, membuat orang lain jadi merasa sepertinya dia berubah. Masing-masing bisa berpikir tentang sejauh mana hubungan kalian sama Tuhan, hubungan kalian sama sesama. Itu slide terakhir dari saya. Saya hanya cuma berpesan begini, jadilah orang merdeka. Jadilah orang merdeka yang bisa menentukan hidupmu. Caranya adalah kamu harus punya hubungan sama Tuhan. Kalau kamu punya hubungan sama Tuhan, kamu akan punya pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar karena begini, saya mau menjelaskan, kadang orang berpikir bahwa berdoa, ya saya berdoa, saya berpuasa, saya baca Alkitab kok. Tapi ternyata doa dan baca Alkitab itu tidak cukup kalau kita tidak punya hubungan sama Tuhan. Jadi yang mau dibilang adalah bukan soal apa yang kamu lakukan, tapi soal hubunganmu dengan Tuhan. Ketika hubunganmu dengan Tuhan baik, maka hubunganmu dengan sesama baik. Ketika hubungan dengan sesamamu tidak baik, berarti hubunganmu dengan Tuhan tidak baik. Itu pastinya begitu. Karena yang Tuhan taruh di hatinya kita adalah lemah lembut, sukacita, dan penuh dengan keceriaan. Saya ulang lagi 3 hal yang saya mau bagi ke teman-teman. Semoga ini diingat ya. Orang yang merdeka adalah orang-orang yang memilih hubungan dengan Tuhan. Karena kenapa orang yang merdeka adalah punya hubungan dengan Tuhan? Karena Tuhan taruh di hati dan pikirannya adalah pengetahuan yang benar. Kemudian yang ketiga, Tuhan memberikan semangat untuk melakukan apa yang kalian tahu. Tuhan yang akan berjuang untuk kalian melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya kalian. 3 hal itu ya. Saya boleh minta diulangi? 3 ini aja. Siapa yang bisa ngomong? Boleh tidak Dev lagi kah? Karena saya yakin pasti Dev akan ngomong. Ada yang mau bicara 3 ini? Diulang saja. Diulang saja. Ayo. Kenapa penuh ketakutan? Ini yang namanya orang kalau mau merdeka tapi tidak mau. Gimana ya? Maju tapi bingung. Itu merdeka dan ragu-ragu. Hai orang merdeka. Hello orang merdeka. Oh hai juga. Hello orang merdeka. Kalian yakin kalian merdeka?
Seyakin-yakinnya, saya sepertinya tidak ada respon sama sekali. Apa saya tidak bisa membaca makna mata, saya bukan paranormal. Saya mengerti mata kalian tapi saya tidak bisa membaca maksud mata kalian. Saya minta 3 hal itu diulangi. 1, orang merdeka adalah orang yang punya hubungan sama Tuhan. Yang kedua, Tuhan akan memberikan pengetahuan yang benar. Karena begitu banyak pengetahuan yang Tuhan yang mau kasih ke kita adalah pengetahuan yang benar. Karena ada banyak pengetahuan yang jahat, pengetahuan yang buruk, ada banyak. Tapi Tuhan mau kasih kita pengetahuan yang benar. Yang ketiga, oke, terima kasih Dev. Terima kasih Dev sudah menunjukkan bahwa dia orang merdeka. Itu teman-teman, terima kasih untuk hari ini, semoga terberkati. Mari kita berdoa untuk apa yang sudah sama-sama kita renungkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan sudah mengajarkan kami tentang bagaimana kami harus bersikap sebagai orang merdeka. Ajar kami punya hubungan dengan Tuhan, karena tanpa Tuhan hidup kami sia-sia, tidak berarti Tuhan. Tolong kami supaya kami punya pengetahuan yang benar, dan dengan pengetahuan itu kami melakukan apa yang Tuhan mau, dan Tuhan sendiri yang akan menuntun kami melakukan kehendak-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, periksa hati dan pikiran kami supaya hati kami murni dan kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan. Teman-teman yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri. Bersama umat Allah, masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan kita pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan syukur pada Tuhan. Nats pembimbing kita untuk memberikan persembahan syukur diambil dari Efesus 5 ayat 20 yang berbunyi, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Teman-teman yang berada di sini bisa memberikan persembahan dengan memasukkannya ke dalam kotak yang disediakan di depan aula setelah selesai ibadah nanti. Dan sedangkan teman-teman yang berada di rumah bisa memberikan persembahan melalui scan QR code di layar. Selamat memberikan persembahan. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Untuk mengiringi persembahan, mari kita sama-sama angkat pujian betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah
Teman-teman, mari kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami, dan kami akan memberikan persembahan. Mari Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan, dan Tuhan memberkati juga persembahan tersebut sehingga dapat berguna dan menjadi berkat bagi pelayanan-Mu di sini. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apakah ada pengumuman dari pengurus KR? Shalom teman-teman. Shalom. Ada pengumuman nih. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti ibadah gabungan Kamis Putih dan Jumat Agung yang akan dilaksanakan di gedung gereja pada tanggal 14 pukul 5 sore atau 7.30 malam dan 15 April pukul 3 sore, dan kesusahan mendaftar di TU bisa mendaftar melalui grup KR dengan mengisi list yang akan dikirimkan nanti. Pendaftaran sampai tanggal 12 April hari Selasa. Lalu ibadah KR minggu depan tanggal 17 April akan digabung dengan ibadah Paskah di gereja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sama satu lagi, untuk ibadah Paskah kita kali ini akan digabung dengan ibadah Paskah Komisi Pemuda. Ibadahnya hari Sabtu tanggal 23 April jam 5 sore, dan link pendaftaran nanti bisa diakses lewat WA grup KR. Terima kasih. Teman-teman, kita akan berdoa syafaat dan dilanjutkan dengan menerima berkat. Kepada pelayan firman dipersilahkan. Baik teman-teman, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Saya mau sapa begini sama teman-teman. Kita berdoa syafaat, ini saya yang mimpin. Bukan berarti teman-teman tidak berdoa. Saya yang mimpin, bukan berarti karena saya mimpin berarti saya yang berdoa saja. Kita semua berdoa. Jadi supaya nanti kalau kita berdoa terus tiba-tiba ada yang keluar, berarti kita tidak berdoa berarti. Saya yang memimpin bukan berarti saya yang berdoa saja. Ya, mari kita berdoa untuk pergumulan kita sebagai remaja dan beberapa daftaran yang sudah tersedia di sini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih kami sebagai remaja-remaja boleh belajar tentang Tuhan, diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan yang terbaik dari apa yang kami miliki. Terima kasih kalau kami punya hati yang melayani. Terima kasih kalau kami punya hati untuk beribadah kepada Tuhan. Kami tahu semua hal itu dari, bagi dan untuk Tuhan, dan kami mau belajar menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Saat ini kami ingin berdoa buat negara dan pandemi COVID yang terjadi. Tuhan tolong kami semua, tolong kami sebagai masyarakat, tolong kami sebagai pemerintah. Tolong kami supaya kami memiliki kebijaksanaan dari pemerintah yang baik, dan kami akan melewati keadaan ini dengan penuh sukacita dan dengan pertolongan Tuhan. Tolong kami juga sebagai komisi remaja dan gereja, tolong kami punya hati yang melayani, tolong kami penuh dengan sukacita. Tolong kami di usia kami yang remaja, kami tahu siapa kami tahu siapa orang-orang di sekitaran kami, dan kami tahu siapa Tuhan. Dan kami tetap bersuka cita untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kami mengucap syukur untuk teman-teman dan sekolah kami. Tuhan tolong kami semua ketika kami berjuang untuk menempuh pendidikan, biarlah Tuhan yang memberikan pengetahuan yang benar terhadap kami, dan kami berjuang untuk masa depan kami dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tolong kami dengan teman-teman kami, baik yang sakit, yang berulang tahun, yang melalui sukacita pengalaman iman yang Tuhan titipkan kepada mereka. Tolong mereka Tuhan, kuatkan iman percaya mereka, dan mereka meyakini bahwa kehidupan yang Tuhan kasih adalah kehidupan yang penuh sukacita, dan kami harus berbuat banyak hal
untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mengucap syukur untuk semua hal yang Tuhan buat dalam diri kami lewat pergumulan pribadi kami masing-masing Tuhan. Tolong kami semua, mungkin teman di samping kiri dan kanan kami atau orang terdekat kami tidak tahu apa yang kami rasakan, tidak tahu apa yang kami pikirkan. Tapi kami tahu ketika kami serahkan seluruh pergumulan hidup kami kepada Tuhan, Tuhan yang akan membentuk kami, Tuhan yang akan menolong kami, Tuhan yang akan berjuang untuk hidup kami, untuk dapat kami melakukan yang terbaik bagi Tuhan, menyembuhkan hati kami, memberikan kami pikiran yang baik, supaya kami bisa menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan melakukan yang terbaik bagi sesama. Terima kasih banyak Tuhan, kami percaya sukacita, kasih dan kemurahan Tuhan meliputi hidup kami, dan kami akan pergi keluar dari tempat ini dan kami akan bagi berkat bagi banyak orang. Dan untuk itu Tuhan, kami mau berdoa kepadamu dengan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama berdiri. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan yang akan menuntun kita dalam kerja kita, dalam sekolah kita, dalam pergaulan kita, dan marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita, kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu dengan judul Bersyukurlah.
teman-teman, tidak terasa ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Semoga firman yang sudah diberikan tadi menjadi berkat serta pedoman kita dalam melakukan hari lepas hari. Sampai jumpa di ibadah Minggu KR selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung.